given all the silence. I could see the sky was taking its place. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa dengan NIM 2002-103-030-10 dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya sedang berada di Desa Puger Kulon, yakni di Desa Pesisir, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Nah, di sini tujuan saya ke sini untuk mengobservasi guna memenuhi tugas mata kuliah Geografi Desa Kota. Nah, untuk itu, yuk simak video observasi saya di lapangan. Secara topografi, wilayah pesisir Desa Puger Kulon berada di ketinggian 0 hingga 25 meter yang masih tergolong di daerah dataran rendah. Nah, akan tetapi di sini lingkungannya yakni lingkungan pesisir. Pesisir sendiri diartikan sebagai kawasan peralihan antara laut dan darat yang memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian, terutama di daerah pedesaan yang ada di desa pesisir. Pesisir sendiri juga diartikan sebagai suatu wilayah peralihan ekosistem darat dan juga laut yang dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di daerah darat dan juga laut. Nah, biasanya di daerah pesisir sendiri juga dapat ditemukan yakni area lahan mangrove seperti yang nampak di belakang saya itu. Berdasarkan peta geologi lembar Lumajang, Desa Puger Kulon sendiri memiliki formasi batuan berupa aluvium dengan litologi penyusun batuannya berupa kerakal, kerikil, pasir, dan lumpur. Nah, litologi batuan penyusun ini telah berusia sekitar Holosen kala kuarter. Dengan demikian menunjukkan bahwasannya batuan yang ada di sini berusia muda sekitar 0,01 tahun yang lalu. Nah, jika dilihat dari usia batuan tersebut menunjukkan bahwa bentuk lahan yang ada di sini termasuk dalam endapan berusia muda. Geografi fisik, wilayah pesisir ini merupakan wilayah peralihan antara darat dan juga lautan lepas, di mana iklim yang dimiliki oleh Desa Pesisir Puger Kulon ini merupakan iklim tropis dengan curah hujan sekitar 177 meter kubik serta jumlah hujan hariannya sekitar 180 hari. Nah, wilayah pesisir Puger Kulon ini memiliki bulan basah sekitar 5-6 bulan dan juga 6-7 bulan itu mengalami bulan kering. Keberadaan kondisi seperti inilah yang membuat Desa Puger Kulon memiliki bentukan lahan yang beragam, mulai dari keberadaan sungai, kemudian juga ada bukit pasir atau sandun, dan yang terakhir juga terdapat wilayah kars yakni di daerah Kars Gunung Watangan. Kondisi fisik wilayah Desa Puger Kulon sendiri termasuk ke dalam daerah dataran rendah serta memiliki kemiringan yang landai dengan kondisi tanah yang terbilang cukup subur, dibuktikan dengan adanya lahan pertanian. Adapun jenis tanah yang ada di daerah Desa Puger Kulon sendiri termasuk jenis tanah aluvial, di mana tanah ini cukup subur yang biasanya ditemukan di daerah dataran rendah. Adapun untuk area bentuk lahan yang dapat ditemukan di daerah pesisir Puger Kulon, yakni nampak di belakang saya, itu merupakan area sandun atau yang lebih dikenal dengan bukit pasir, di mana keberadaan geografi fisik sandun ini di Pantai Pancer mengandung pasir dan tanah yang berwarna hitam mengkilau. Jika ditinjau dari kemiringan lereng atau bentuk lahan ini, kemiringan lereng yang landai yakni berkisar antara 30 derajat sampai 60% dan kemiringan lereng panjangnya sekitar 11,150 cm. Adapun topografi dari bentuk sandun ini terbilang berombak atau topografi dengan lereng yang landai, di mana nampak di belakang saya ini sandun banyak ditumbuhi oleh semak-semak dan juga ditanami oleh beberapa tanaman kedelai oleh masyarakat sekitar. Lereng yang landai pada sandun ini mudah longsor karena pasir di sini sifatnya kering, sehingga saat
Adapun bentuk lahan di Pantai Pancer sendiri mempunyai tipologi pesisir sekunder dengan karakteristik marine devotion coast. Pantai dengan tipologi ini cenderung memiliki lereng yang landai. Selanjutnya, jika dilihat dari kondisi fisik geografi dari segi hidrologi, dapat terlihat dari keberadaan air di wilayah Puger Kulon yang tentu saja di sini berkecukupan air. Hidrologi yang ada di wilayah Puger Kulon sendiri ada dua, yakni hidrologi osean dan juga hidrologi sungai. Nah, hidrologi sungai itu nampak terlihat di belakang saya ini merupakan hidrologi sungai yang berasal dari Kali Besini yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk bersandarnya area kapal dan juga untuk mencari ikan. Dan sedangkan untuk di wilayah sebelah sana Kali Besini digunakan untuk mengairi persawahan warga. Untuk hidrologi osean sendiri di sana hanya digunakan sebagai area lokasi wisata dan juga pemandangan, tidak seperti hidrologi di area sungai yang memiliki manfaat begitu banyak. Akan tetapi di sini hidrologi sungai di sini bisa terbilang cukup keruh dan juga tidak bisa dimanfaatkan untuk kehidupan warga seperti halnya mandi, minum maupun yang lainnya. Jika ditinjau dari aspek geografi manusia desa pesisir Puger Kulon, secara keseluruhan, masyarakat yang tinggal di desa Puger Kulon merupakan karakteristik masyarakat yang mencerminkan kehidupan di wilayah pesisir yang hidup rukun dan juga berdampingan, serta masih bersifat tradisional atau Gemenskap. Berdasarkan data BPS Kecamatan Puger dalam angka 2019 menyebutkan bahwasannya jumlah penduduk di wilayah pesisir Puger Kulon ditempati oleh sebanyak 15.474 orang dengan rasio jenis kelamin 102,12, sedangkan kepadatan penduduknya mencapai 3.974.089 km persegi. Menurut data BPS tahun 2019 menyebutkan bahwasannya masyarakat pesisir Puger Kulon yang bekerja sebagai nelayan ada sekitar 10.676 masyarakat yang berprofesi ini. Di samping itu juga, masyarakat juga bekerja sebagai petani, peternak, penambang batu kapur, yang tentu saja dari profesi tersebut masyarakat bisa menghasilkan upah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Nah, di desa pesisir Puger Kulon ini sendiri, mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor perikanan yang artinya berprofesi sebagai nelayan. Akan tetapi, karena di sini juga memiliki sektor pertanian, maka tentu saja masyarakat juga bekerja sebagai petani. Nah, namun jika pada saat kondisi musim ikan itu naik, masyarakat banyak yang bekerja di sektor perikanan. Namun ketika musim paceklik, para nelayan beralih profesi menjadi petani maupun profesi lainnya. Penduduk yang bertempat tinggal di desa pesisir ini mayoritas mengandalkan hasil dari perikanan, akan tetapi sebagian masyarakatnya juga mengolah hasil perikanan tersebut menjadi suatu produk baru yang tentu saja menghasilkan suatu penghasilan. Inilah merupakan kondisi dari aspek geografi manusia yang ada pada desa pesisir, di mana para nelayan akan berangkat melaut untuk mencari ikan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Potensi fisik di daerah pesisir tidak terlepas dari adanya hasil perikanan, mulai dari tambak maupun budidaya perikanan. Adapun hasil tangkapan ikan di wilayah Laut Selatan Puger mencapai kurang lebih sekitar 41.691,51 ton per tahun. Nah, dengan berbagai jenis ikan yang ada di dalamnya. Namun, keberadaan ikan-ikan di sini hanya terjadi pada musim-musim tertentu. Desa Puger Kulon sendiri terbagi menjadi 6 kawasan dusun. Yang pertama ada Dusun Gedangan, yang kedua ada Dusun Kaungan, yang ketiga ada Dusun Kerajaan 1, yang keempat ada Dusun Kerajaan 2, yang kelima ada Dusun Mandaran 1, dan yang terakhir ada Dusun Mandaran 2. Untuk itu, untuk mengetahui potensi desa dari masing-masing dusun,
Mari kita ke tempatnya. Dusun Mandaran 1 ini lebih mengarah pada potensi di sektor perikanan karena lokasi dusun ini terletak dekat dengan area TPI, di mana TPI sendiri merupakan area yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk menjual dagangan mereka seperti halnya hasil-hasil dari perikanan dan juga kelautan. Pun potensi di Dusun Mandaran 2, yakni di sini mereka memiliki potensi desa berupa sektor perikanan dan juga sektor perikanan dalam rangka menghasilkan produk hasil olahan dari sektor perikanan. Adapun potensi desa di Dusun Kerajaan 1 ini di sektor perikanan dan juga sektor perkebunan yang terus dikembangkan oleh masyarakatnya. Yang tentu saja mereka meningkatkan hasil olahan pertaniannya. Adapun untuk potensi desa di Dusun Kerajaan 2, seperti yang nampak di belakang saya, ini merupakan lahan di sektor pertanian dan juga ada lahan sektor perkebunan. Di samping itu juga potensi desa yang ada di Dusun Kerajaan 2 ini dari hasil perikanan, di mana masyarakatnya mengolah hasil perikanan menjadi suatu produk seperti halnya produk petis. Dan di samping itu juga masyarakat juga mengembangkan potensi berupa peternakan seperti halnya peternakan ayam. Adapun potensi desa di Dusun Kauman ini mereka memiliki potensi di sektor pertanian dan juga mereka menghasilkan produk kerupuk tempe dan juga kerupuk udang, sehingga hal demikian menjadi suatu potensi yang terus dikembangkan oleh masyarakat pesisir desa Puger Kulon. Sedangkan untuk potensi di Dusun Gedangan desa Puger Kulon ini mereka lebih menekankan pada potensi berupa sektor pertanian yang banyak ditanami area padi dan juga jagung. Selanjutnya dari segi pola keruangan yang ada di daerah pesisir Puger Kulon ini terlihat dari pola permukiman dan juga kondisi bangunan yang ada di daerah sini. Nah, seperti yang nampak di belakang saya ini, pola permukiman warga itu mengikuti garis sungai, dan juga untuk di daerah barat sungai ini sendiri itu arah permukiman, pola permukiman warganya itu mengikuti arah dari jalan. Nah, untuk di daerah sini sendiri itu kondisi bangunannya sudah mulai permanen, artinya masyarakat sudah benar-benar menetap di sini. Di samping itu juga pola permukiman yang ada di Desa Puger Kulon juga berbentuk linear, dibuktikan dengan adanya pola permukiman yang mengikuti arah dari jalan. Adapun permasalahan yang ada di pesisir Puger Kulon yang pertama ini, yakni masih banyak warga yang berada di bawah garis kemiskinan. Masyarakat pesisir yang miskin termasuk permasalahan kompleks karena penduduk nelayan hidup dalam kondisi alam yang keras yang selalu dikelilingi oleh ketidakpastian dalam kemiskinan yang terjadi di daerah pesisir, utamanya nelayan, memiliki ciri dan karakteristik tertentu, seperti halnya upah nelayan yang sifatnya harian, sehingga tidak memungkinkan mereka terus bergantung pada hasil dari sektor perikanan tersebut. Sedangkan hasil dari sektor perikanan tersebut itu sifatnya musiman. Ditambah lagi karena pendapatan yang rendah tentu saja membuat para nelayan merasa kesulitan dalam memperoleh kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga mereka beresiko rentan mengalami kemiskinan. Kemiskinan dari segi kesejahteraan merupakan suatu situasi yang membuat manusia harus bekerja keras untuk memperoleh sesuatu yang ingin didapatkannya. Adapun penduduk miskin yang ada di daerah Desa Puger Kulon ini tergolong ke dalam penduduk miskin marginal yang diartikan sebagai masyarakat yang terpinggirkan. Ada selanjutnya yakni terkait kualitas sumber daya manusia yang berada di kategori rendah. Keberadaan kualitas SDM diartikan sebagai suatu keseluruhan potensi yang dipunyai manusia, baik dari segi daya pikir, skill,
tenaga, serta yang lainnya yang bisa dimanfaatkan secara efektif serta efisien guna pemenuhan harapan kebutuhan hidupnya. Nah, masyarakat pesisir sendiri cenderung memiliki kualitas SDM yang rendah diakibatkan karena tingkat pendidikannya juga rendah. Nah, biasanya hal ini terjadi akibat kurang optimalnya pemberdayaan sumber daya manusia di wilayah pesisir, sehingga masyarakatnya berada di posisi miskin. Masyarakat pesisir sendiri ini lebih mengesampingkan pendidikan sehingga mereka kegiatan sehari-harinya adalah bekerja dan cenderung anaknya mengikuti profesi dari orang tuanya dan mengesampingkan pendidikan. Saat SDM rendah, maka akan menghambat pertumbuhan ekonomi yang juga ada di wilayah pesisir. Hal ini terjadi karena masalah pendidikan di masyarakat pesisir berada pada pola pikirnya, sehingga dalam merubah pola pikir tersebut tentu saja sangat sulit. Permasalahan selanjutnya yakni terkait kualitas lingkungan yang kurang baik. Nah, adapun jika ditinjau dari aspek lingkungannya, bisa terlihat bahwasannya masyarakat di daerah pesisir ini kurang menjaga sanitasi lingkungan, baik dari segi higienis sanitasi individu maupun di tempat berdagangnya. Nah, hal ini dibuktikan dari hasil observasi saya di kawasan TPI Puger sendiri, bahwasannya di daerah sini itu lingkungannya sangat kotor dan juga sampah-sampah masih berserakan, yang membuktikan bahwasannya para pedagang di sini kurang menjaga kualitas lingkungan di sekitarnya. Artinya mereka masih membuang sampah di sembarang tempat, yang tentu saja ini akan mengganggu keindahan lingkungan. Seperti halnya sampah-sampah yang berserakan di sini, ini tentu saja akan mempengaruhi ekosistem yang ada di lingkungan sekitarnya. Bahkan tak jarang masyarakat di sini juga membuang sampah langsung ke area sungai yang nampak di sebelah sini, sehingga banyak menimbulkan timbunan sampah yang berserakan. Bahkan terkadang mereka juga melakukan aksi pembakaran sampah. Permasalahan polemik selanjutnya yakni terkait degradasi lahan yang ada di wilayah Desa Pesisir Puger Kulon, di mana di sini degradasi lahan yang terjadi yakni akibat faktor alam berupa erosi yang terjadi di daerah Kalibes ini. Erosi ini berupa terkikisnya dinding sungai akibat laju air, mengingat kawasan pesisir ini juga dilewati oleh kali besini, di mana kali ini terus mengalami pelebaran dinding sungai atau erosi sehingga memakan area tanah persawahan milik warga. Terlebih lagi, di saat musim hujan, air sungai ini akan meluap dan menyebabkan tingginya erosi di kawasan ini. Akibat minimnya pohonan yang memiliki perakaran kuat di samping sisi sungai, sehingga kerusakan lingkungan ini terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menanam pohon di sepanjang aliran sungai. Permasalahan yang timbul di suatu desa maka tentu saja tidak bisa dibiarkan begitu saja. Akan tetapi, perlu adanya suatu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak timbul secara berlarut-larut di suatu wilayah. Adapun cara mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di daerah pesisir Puger Kulon, yakni yang pertama, mengembangkan konsep agropolitan. Agropolitan sendiri tujuannya ialah mempercepat pembangunan wilayah sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Akibat kurang optimalnya produksi hasil pertanian yang terjadi karena integrasi produksi serta pengelolaannya yang tidak seimbang atau kurang optimal, sehingga hasil yang ditampilkan pun tidak sesuai dengan harapan. Nah, biasanya masyarakat pesisir yang bermata pencaharian sebagai petani hanya menjual hasil pertaniannya ke pasar, dengan begitu membuktikan bahwasannya kurang inovasi dalam mengoptimalkan hasil pertanian tersebut. Padahal hasil pertanian tersebut bisa diolah lebih lanjut sehingga menghasilkan barang baru yang bisa dijual ke pasar maupun ke tempat lainnya. Penerapan konsep agropolitan identik dengan hasil produksinya dan cara mengolahnya, seperti halnya
wilayah ini memiliki komunitas semangka, di mana semangka bisa dijadikan suatu produk barang seperti halnya selai semangka. Agropolitan sendiri harus diimbangi dengan penguasaan teknologi, masyarakat serta industri hasil penyimpanan, serta keberadaan koperasi maupun aksesibilitas yang mumpuni. Melalui agropolitan ini diharapkan mampu memberikan perubahan dalam mengentaskan kemiskinan sehingga masyarakat bisa mandiri serta melakukannya secara berkelanjutan. Selanjutnya, yakni pengembangan kawasan Minapolitan, mengingat pesisir Puger Kulon sendiri menghasilkan sumber daya perikanan. Melalui konsep Minapolitan yang diterapkan di beberapa kawasan pesisir, yang perlu diperhatikan mulai dari hasil perikanan, hasil tambak yang ada di wilayah tersebut. Selanjutnya, apabila suatu kawasan memiliki hasil perikanan dan kelautan yang melimpah, maka dari situ kawasan tersebut bisa menerapkan konsep Minapolitan. Konsep Minapolitan sendiri diterapkan karena wilayah ini mempunyai potensi untuk terus meningkatkan hasil tangkapan dan penjualan dari hasil perikanan tiap harinya. Masyarakat Puger sendiri memaksimalkan pemanfaatan sektor perikanan. Dengan adanya Minapolitan, maka sektor perikanan akan berdampak baik pada pertumbuhan sektor ini, yang dimana Minapolitan memiliki konsep yang mengintegrasikan sektor perikanan pada saat produksi, pengolahan, serta pendistribusian. Puger sendiri secara infrastruktur beberapa hal yang kurang, di mana seharusnya terdapat adanya KUD perikanan dalam membantu kebutuhan para nelayan dalam melakukan penangkapan, penangkaran, maupun budidaya ikan. Dan juga sebenarnya di daerah Puger sendiri telah terdapat TPI yang sangat berguna dalam membantu para nelayan. Melalui penerapan kawasan Minapolitan yang terintegrasi, diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan kemiskinan yang sering identik dengan masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Adapun cara pengentasan masalah selanjutnya terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah pesisir bisa dilakukan melalui beberapa cara, yakni melalui upaya pelatihan, baik pelatihan pemasaran produksi, olahan perikanan, pemberdayaan masyarakat melalui upaya budidaya dan meningkatkan produktivitas ikan serta pengemasannya, melakukan aksi penyuluhan rumah baca untuk anak nelayan, melakukan pemberantasan buta aksara melalui pemberian paket serta keberadaan perpustakaan keliling di daerah pesisir. Rendahnya sumber daya manusia, salah satu cara yang tepat ialah dengan melakukan pemberdayaan pada masyarakatnya guna meningkatkan skill atau keterampilan bagi masyarakat yang menganggur, sehingga juga mengurangi angka kemiskinan di wilayah pesisir. Upaya selanjutnya terkait degradasi lahan, di mana degradasi lahan sering terjadi juga di wilayah pesisir. Seharusnya pemerintah setempat menyediakan akses pembuangan sampah atau minimal tempat sampah umum agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Akan tetapi pada nyatanya walaupun telah diberikan ketersediaan tempat sampah, masyarakat masih sering membuang sampah sembarangan. Masyarakat seharusnya melakukan aksi gotong royong dalam membersihkan desanya, serta proses erosi yang terjadi di pinggiran kali bes ini bisa diatasi manakala masyarakat sadar untuk menanami pepohonan yang ada di wilayah tersebut. Degradasi lingkungan di daerah pesisir juga bisa diatasi dengan menanam mangrove di kawasan pesisir guna mengurangi kerusakan yang terjadi. Melalui upaya tersebut diharapkan masyarakat setempat bisa mengurangi kerusakan yang terjadi di lingkungan pesisir, yang tujuan utamanya ialah menjaga ekosistem pesisir yang seimbang. Selanjutnya, terkait mengatasi kualitas lingkungan yang rendah yang terjadi di daerah pesisir, yakni bisa diatasi dengan menata kembali ruang terutama yang terjadi di TPI.
memberikan atau menyediakan tempat cuci tangan di daerah TPI, masyarakat dianjurkan membuang sampah pada tempatnya dengan menimbun ataupun membuat kompos, dan tidak dianjurkan untuk membakarnya maupun membuangnya ke wilayah sungai. Selanjutnya juga bisa diatasi dengan membuka ruang terbuka hijau. Melalui upaya tersebut, pemerintah setempat setidaknya berperan serta dalam mengentaskan kasus seperti ini. Mengingat kualitas lingkungan adalah suatu permasalahan polemik yang sering terjadi di semua wilayah. Baik, itulah tadi video observasi yang telah saya lakukan di lapangan beserta cara mengatasi permasalahan yang ada di wilayah pesisir. Sejatinya, pengembangan desa pesisir itu memerlukan model pembangunan berkelanjutan dalam konteks mengelola hasil sumber daya yang berbasis kelautan yang termuat dalam konsep pembangunan kelautan berkelanjutan dan terpadu. Dengan adanya penerapan konsep ini menjadi suatu upaya memanfaatkan dan jasa lingkungan di wilayah pesisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang tak kalah pentingnya, biasanya di daerah pesisir harus mengembangkan serta mengimplementasikan konsep blue economy yang telah pemerintah rencanakan. Oleh karena itu, apabila ditemukan suatu permasalahan yang terjadi di wilayah pesisir, baik itu dari kemiskinan, degradasi lahan, kualitas lingkungan yang kurang baik, serta rendahnya sumber daya manusia yang rendah, maka sejatinya pemerintah setempat harus berupaya mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan sektor petani, rata-rata masyarakat kebijakan petani, sektor perikanan, kelautan, menghadirkan masyarakat dari di luar Buger, dari luar Kabupaten Buger untuk datang di Buger menyaksikan acara penangkapan. Secara otomatis masyarakat dengan sendirinya nanti yang punya usaha UMKM itu semua yang jualan pasti laku lah, karena secara otomatis masyarakat ini datang untuk
menyaksikan prosesi. Untuk Pantai Pancer sendiri itu kan termasuk potensi desa Pak di bidang pariwisata. Nah, akan tetapi kan di daerah Pancer itu kan banyak sekali sampah. Sejauh ini pemerintah desa apa yang sudah dilakukan? Apa yang dilakukan? Ya, kalau sampah memang kita ini merupakan satu momok ya untuk penyelesaian dan juga PR dari pemerintah desa. Tapi upaya-upaya sudah kita laksanakan bersama dengan Karangbaru, komunitas-komunitas yang lain. Ya, namun ya memang sulit lah. Nah, karena di Puger ini termasuk di Pantai Puger ini muara. Ya, muara antara sungai Bedasung dengan Lesini itu tepuk jadi satu, ya. Tepuk jadi satu di Lawangan atau di pantai. Dan sampah ini tidak akan saja yang bergerak, bisa juga dari masyarakat Jember, mungkin kan Bedasung kan juga dari Jember bisa membuang sampah sehingga larinya ke. Nah, untuk itu kan kalau di Pancer kan banyak sekali sampah. Nah, itu kira-kira wisatawan itu mengalami peningkatan atau pengurangan atau sama? Kalau hari-hari biasa sebelum masa pandemi itu ya stabil stabil aja. Ya, stabil mungkin karena satu lantai yang dilihat ya, dan yang kedua dari pengunjung juga ingin mati dulu. Tapi itu pun harapan dari pemerintah sendiri ya, ada rambu-rambu peringatan himbauan jangan sampai mati karena ombak yang di Puger ini kan luar biasa, jadi sangat berbahaya lah kalau orang mati di laut. Supaya pemerintah desa ya memberikan peringatan. Kalau masalah wisata ya, tapi kalau di musim pandemi ini memang menurun sekali. Untuk pariwisatanya itu dikelola siapa? Untuk pariwisatanya Bumdes ya, Bumdes badan usaha desa yang di Cemoro Sewu itu ya. Cemoro Sewu. Untuk di sektor pertanian sendiri kan Puger juga luas Pak. Sejauh ini pemerintah desa mengupayakan apa Pak biar pertaniannya itu juga meningkat? Ya sebenarnya nggak kurang-kurang sih pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi keperluan petani termasuk saluran irigasi yang mungkin itu merupakan suatu hambatan dalam mengairi sawahnya. Ya upayanya ada normalisasi agar supaya petani ini untuk mengalirkan airnya ke sawahnya juga, terus pembuangannya juga. Nah, namun yang satu sebagai kendala memang Puger ini adalah daerah yang paling ujung, ya. Daerah yang paling ujung itu memang kesulitan dengan air, Ya, kalau musim hujan sih enak, ya. Dari yang di atas itu tidak membutuhkan, ya, Tapi kalau musim kemarau semuanya membutuhkan, sehingga jarang sekali air yang dari irigasi itu nyampe karena paling ujung. Walaupun itu pas gilirannya, pas bersama di atasnya ini juga membutuhkan, mungkin ada alternatif lain, selang dan lain sebagainya, sehingga debit air yang menuju ke Puger. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.